orang supaya mereka tidak bisa, sehingga mereka tidak bisa bertobat. Itu satu lagi, mereka berpikir mereka tidak perlu bertobat karena mereka sudah baik. Itu merasa, oh sudah bertobat? Ya. Oh, kapan bertobat? Oh, saya jadi majelis sudah 2 tahun. Oke, sudah jadi majelis. Tapi kapan bertobat? Oh iya, saya ya sudah itu dibaptis Islam, sudah tidak di tradisi itu gereja tradisi lagi. Saya sudah masuk itu GPDI, saya sudah oke. Maksudnya, tapi kapan bertobat? Oh, maksudnya kapan apa? Maksudnya itu kapan itu bertobat? Oh iya ya saya lakukan baik, selalu perbuatan baik. Karena itu tanpa perbuatan baik itu iman mati. Mereka aja. Oh, oke ya betul. Tapi kapan bertobat? Iya, maksudnya Pak, apa maksudnya? Itu mereka tidak sadar. Itu saya sudah orang baik. Kenapa berkata bertobat? Saya tidak rokok, saya tidak mabuk, saya tidak itu berselingkuh, saya bukan orang preman, saya sudah ke sekolah Alkitab. Sudah baik. Oke, tapi mereka tidak sadar pertobatan adalah apa. Dan kita harus membantu mereka. Dan tanya orang begitu, kalau meninggal dunia hari ini dan ke surga, dan mereka tanya kenapa di sini, mereka akan, karena saya majelis, saya sudah taat, saya lakukan perbuatan baik, saya tidak jahat seperti orang itu dan orang itu, saya sudah baik. Maksudnya mereka itu berpikir mereka sudah bersih. Dan karena itu mereka tidak bisa tahu pertobatan itu tidak hanya berubah itu kebiasaan yang buruk. Itu orang yang dari kecil bisa belajar lakukan banyak hal yang baik. Mereka bisa jujur, mereka bisa lakukan, tapi tidak maksudnya mereka sudah bertobat. Karena pertobatan itu tidak lagi menunduk diri kepada keinginan diri sendiri, tapi kepada Tuhan. Itu berubah siapa Tuhan mereka. Itu kalau tanya mereka, oh kenapa tidak mencuri? Saya itu tidak hormat ya, saya mau dihormati, saya tidak mau lakukan yang begitu. Oh kenapa tidak itu cat tikus? Oh karena cat tikus nggak bisa kerja keras, nggak bisa dapat uang. Itu mungkin mereka lakukan banyak hal yang baik, tapi itu semua untuk alasan pikiran mereka. Itu karena saya mau jadi majelis, nggak bisa lakukan begitu dan jadi majelis. Saya harus untuk jadi penatua saya harus lakukan baik. Itu semua untuk diri sendiri. Kita harus membantu mereka lihat itu tidak melalui itu, mereka bukan itu orang baik. Kalau mereka saya tidak berzina, oke, tapi di dalam hatimu lihat dengan hawa nafsu, itu mereka mereka bisa mulai pikir. Itu pernah itu membunuh orang? Oh tidak pernah. Tapi pernah itu membenci orang? Oh pernah. Itu sama dengan itu membunuh. Pernah itu mencuri sesuatu? Waktu saya kecil. Tapi terakhir ini tidak. Waktu saya kecil, maksudnya mulai lakukan jahat dari kecil. Itu pernah berbohong? Iya, semua orang pernah berbohong. Maksudnya itu kamu pembohong, pencuri, itu orang berzina, itu orang pembunuh. Ini jahat sekali ini. Supaya mereka bisa lihat dari hukum Tuhan, mereka bukan baik. Mereka berpikir mereka orang baik karena standar mereka itu orang lain. Mereka lihat orang lain, preman itu, PSK itu, mereka bersih sekali. Tapi kalau kita pakai hukum Tuhan, pakai Matius 5 sampai 7, itu perintah Tuhan Yesus Kristus, dan mereka akan lihat mereka tidak baik. Bisa pakai hukum Tuhan seperti cermin supaya mereka bisa lihat mereka seperti apa, dan mereka bisa sadar, memang saya belum bertobat. Saya orang moral, tapi saya bukan orang Kristen. So kita bisa bantu mereka lihat mereka harus bertobat karena belum. Ada pertanyaan sebelum kita berikut kepada halangan untuk iman?
itu untuk halangan untuk iman. Itu yang pertama kita sudah membahas, itu orang mereka tidak mengerti itu iman adalah apa. Mereka berpikir itu hanya di dalam pikiran mereka. Mereka percaya Alkitab, percaya Yesus mati, percaya Yesus bangkit, percaya Yesus akan datang kedua kali. Mereka percaya itu dan itu iman Kristen. Tapi mereka belum sadar, seperti tadi belajar, itu satu kepercayaan kepada seorang pribadi nama Yesus Kristus. Itu percaya kepada dia, tidak hanya percaya fakta-fakta tentang dia, tapi itu bersandar pada dia. Secara pribadi kita bersandar kepada dia dan percaya dia adalah keselamatan kita dan dia adalah Tuhan kita. So kita bisa membantu mereka lihat itu apa itu iman. Itu bukan hanya budaya, karena di sini itu seperti saya tadi malam berkata, itu dari kecil mereka orang percaya. Tapi itu hanya budaya. Mama Bapak berkata Yesus adalah anak Tuhan, saya berkata Yesus adalah anak Allah, saya percaya. Tapi itu beda dengan percaya kepada dia, mengenal dia, bersandar pada dia. Itu hanya kepercayaan agama saja. So kita harus membantu mereka lihat itu. Tapi kapan kamu berserah dan percaya dan bersandar kepada Yesus Kristus? Kapan bertemu dengan Yesus? Kapan bertemu dengan dia? Bertemu dengan dia di surga. Ya, maksudnya kamu belum bertemu dengan Yesus Kristus? Ya belum, dia di surga, saya percaya pada dia. Maksudnya harus bertemu dengan dia, mengenal dia, bersandar pada dia. So kalau mereka tidak tahu itu mereka belum beriman pada Yesus. Mereka beriman pada fakta-fakta tentang Yesus. Itu beda. So itu yang ikutnya, itu kalau orang lihat diri sendiri dan lihat saya lumayan baik, mereka berpikir saya tidak perlu bertobat. Tapi kalau mereka lihat diri sendiri dan berpikir mereka juga itu, ya saya orang baik, mereka tidak percaya kepada Yesus, tidak bersandar pada Yesus. Sesuatu halangan untuk percaya kepada Yesus adalah percaya diri. Mereka ada membenarkan diri. Mereka berpikir mereka sudah hebat, mereka sudah baik, mereka akan ke surga karena mereka tidak seperti orang lain. Mereka sudah jadi baik. Pernah mereka ada kebiasaan buruk, sekarang mereka sudah berubah, sudah jadi baik. Dan mereka selalu bersandar kepada kebaikan diri sendiri. Dan karena itu mereka tidak bisa lihat kepada domba Allah dan dapat keselamatan. Karena mereka selalu lihat kepada diri sendiri. Karena itu Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba yang bawa itu semua dosa dari dunia. Lihatlah. Kita harus lihat kepada dia dengan beriman kepada dia untuk diselamatkan. Oke, berdiri. Oke, duduk. Oke, so kita harus hanya ada 40 menit lagi kan, kita selesai. So, kita harus tahan sampai akhir. Jangan seperti Yudas. Oke, so kita tadi bilang apa? So kalau kita lihat kepada diri sendiri, kita tidak bisa lihat kepada Yesus Kristus. Saya tanya dan ini dua-duanya itu kita tidak bisa bertobat dan kita tidak bisa percaya kalau kita lihat kepada kebaikan diri sendiri. Itu orang disalib sebelah Yesus Kristus yang pencuri, yang dapat hidup kekal melalui Yesus, dia bertobat atau tidak bertobat? Tidak. Okay. Dia percaya atau tidak percaya? Yang dapat hidup kekal dari Yesus yang itu. Dia percaya Yesus akan darahnya kesalahan.
Dan dia bertobat atau tidak bertobat? Oke, so apa maksudnya? Waktu itu dia bagaimana bisa bertobat? Karena kehidupan dia tidak berubah kan? Ya. So dia bertobat dan percaya. Bertobat karena dia rendahkan hati dan dia tidak lagi berpikir dia hebat, tapi dia lihat dia jahat dan Yesus hebat. Dia tidak lagi lihat kepada diri sendiri, tapi dia lihat kepada Yesus. Dia beriman pada Yesus. Oke, so itu tapi orang yang percaya diri atau mereka berontak sama Allah, mereka tidak bisa 100% tidak bisa percaya kepada Yesus. Kenapa orang yang belum bertobat tidak bisa percaya kepada Yesus? Kenapa? Kalau saya lihat satu preman masih keras, masih hidup di dalam dosa, dan dia berkata, tapi saya percaya kepada Yesus. Saya bisa 100% tahu dia tidak bisa percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena orang sombong, orang percaya diri, orang ikuti keinginan diri sendiri. Bagaimana dia bisa cari jalan untuk berdamai dengan Allah? Dia tidak mau berdamai dengan Allah. Dia mau hidup untuk diri sendiri. Dia masih ada kesombongan. Dia percaya diri. Kalau percaya diri, bagaimana dia bisa percaya kepada Yesus? Itu preman nggak bisa berkata, ya itu hanya di dalam Yesus saya ada keselamatan, ada kehidupan. Dia selalu berpikir dia hebat. Dia kuat. So orang yang belum bertobat tidak bisa percaya. So untuk itu kalau orang percaya mereka orang baik, mereka belum bertobat. Mereka masih belum sadar diri. Dan kalau mereka belum sadar diri, mereka tidak akan cari berrekonsiliasi sama Allah melalui Yesus. Mereka tidak akan percaya kepada juru selamat karena mereka percaya kepada diri sendiri. So kita harus bantu orang tidak lagi lihat kepada diri sendiri dan bersandar pada diri sendiri, tapi percaya kepada Yesus, lihat kepada Dia. So kita bisa bantu mereka dengan itu pakai yang sama, itu pakai hukum Kristus supaya mereka bisa lihat, kamu tidak hebat sekali. Kamu itu juga itu penuh dengan dosa dan perlu juru selamat. Perbuatan baikmu tidak cukup untuk menyelamatkanmu. Okay? So satu masalah, kalau orang tidak bisa percaya kepada Yesus karena mereka lihat kepada diri sendiri. Dan mereka lihat lumayan baik. Tapi juga orang lihat kepada diri sendiri dan mereka berpikir mereka terlalu jahat. Mereka akan lihat kepada diri sendiri dan berkata, saya terlalu kotor, terlambat untuk saya. Saya sudah jadi PSK, saya sudah jadi waria. Saya sudah lakukan banyak hal yang jijik di hadapan Tuhan, itu terlambat untuk saya tidak bisa diselamatkan. Mereka lihat diri dan tidak lihat bangga terhadap diri sendiri, tapi mereka lihat dan malu. Tapi kemaluan itu juga itu satu halangan untuk mereka percaya kepada Yesus. Bagaimana kita bisa bantu orang seperti itu supaya mereka tidak lagi lihat kepada diri sendiri tapi lihat kepada Yesus Kristus? Bagaimana kita mengajar mereka apa? Ya, ini semua untuk counseling mereka. Ini penginjilan adalah counseling orang. Ya, so itu bagaimana counseling mereka? Dengan kebenaran apa dari firman Tuhan? Ya, mati untuk mereka. Dan kadang-kadang mereka karena itu terlalu kuat. Karena mereka lihat dosa mereka dan itu besar, memang besar. Itu semuanya di dalam kehidupan mereka. Itu sudah kacau sekali. Dan kalau kita bicara kepada Yesus itu seperti satu detik jauh sekali. Mereka hanya bisa lihat sedikit Yesus mengasihi, tapi mereka lihat diri sendiri, itu besar. So kita harus membantu mereka lihat itu. Pertama, ini sombong. Kamu bisa berkata dosamu lebih besar daripada korban Yesus Kristus?
Bagaimana dosamu itu terlalu besar untuk Yesus Kristus cucikan? Tidak tahu dia ada segala kuasa di surga dan di bumi? Tidak tahu dia mati untuk semua orang dan untuk semua dosa? So itu yang pertama, menegur mereka. Ini sombong sekali, berkata, itu kamu terlalu itu buruk untuk Yesus bisa menyelamatkan. Dia ada kuasa untuk menyelamatkan setiap orang dari setiap dosa. Sudah lakukan apa dan sudah berapa kali, itu dia masih ada kuasa untuk menyelamatkanmu. Jangan sombong, berpikir dosamu itu terlalu besar. Dan yang kedua, kita bisa itu berkata, ya tentang itu sebelum kamu lahir di dunia ini, Allah sudah siapkan jalan untukmu supaya bisa balik kepada Dia. Dan itu melalui Yesus. Dia sudah siapkan satu kurban yang sempurna, dan itu imam besar yang sempurna sudah duduk di takhta untuk orang berdosa. Dan tanya mereka, kamu orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Itu oke. Karena Yesus hanya mati untuk orang yang jahat. Itu kalau kamu orang baik, itu tidak dapat syaratnya. Harus jadi orang itu berdosa. Hanya orang berdosa bisa diselamatkan. So, itu orang yang tidak saleh, orang yang sudah berontak, orang sudah lakukan hal yang jijik. Hanya mereka bisa diselamatkan. Orang baik tidak bisa diselamatkan karena Yesus tidak mati untuk orang baik. So, kita bantu dengan semua kebenaran dari firman Tuhan supaya mereka bisa lihat itu dosa mereka kecil kalau dibandingkan dengan darah Yesus. Karena waktu mereka fokus kepada diri sendiri, mereka berpikir itu dosa mereka besar, dan mereka dibandingkan dengan itu darah Yesus itu jauh dan kecil. So kita harus membesarkan itu darah Yesus dan korbanan Yesus, dan itu imamat Yesus kita harus besarkan dan harus itu bandingkan dengan dosa. Walaupun itu besar, itu tidak lebih besar daripada Yesus Kristus. So kita harus bantu mereka lihat dan tidak lagi lihat kepada diri sendiri. Selalu lihat di dalam, tapi lihat di luar kepada Yesus Kristus disalib jadi korban anak Allah, anak domba Allah untuk kita. Oke. Ini saya tanya, Yesus pernah berdosa atau tidak? Bagaimana tahu? Oke, tapi bagaimana tahu? Buktinya di mana? Itu hanya ditulis. Apa? Ya, itu ditulis, tapi bagaimana itu buktinya di mana Yesus tidak pernah lakukan dosa? Oke, kalau Kisah Para Rasul 2, kita lihat atau ya itu lebih sederhana, itu Filipi 2, kita ingat Filipi 2. Kenapa Yesus dibangkitkan oleh Bapa? Filipi 2, kemarin kita belajar, kenapa Yesus Kristus dibangkitkan oleh Bapa? Itu karena dia taat sampai akhirnya. Okay? So bukti itu kenapa kita tahu Yesus Kristus tidak ada dosa, karena Allah sendiri membangkitkan dia dari kematian dan dudukkan dia di sebelah Allah Bapa. Okay? Itu bukti Yesus Kristus tidak ada dosa. Dia itu how do you say he pleased the Father? Berkenan di hadapan, itu berkenan, how do you say kepada Tuhan. Allah berkenan pada dia, ya. Allah berkenan pada dia karena dia membangkitkan dia dari kematian. Okay?
Oke, yang kedua, bagaimana kita tahu Yesus Kristus bangkit dari kematian dan duduk di sebelah Allah Bapa? Kita bisa baca di Kisah Para Rasul, pasal 2. Let's see. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sesudah ia ditinggikan tangan Allah, kanan Allah, dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. So dia menurunkan Roh Kudus. Okay? Dari itu kita tahu dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah lakukan dosa. Dia berkenan, itu Allah berkenan pada dia. Okay? So keselamatan itu dasarkan di dalam Allah berkenan pada Yesus Kristus. Itu dasarnya. Dia senang, dia mengasihi Yesus Kristus. Dia senang sekali, dia puas. Dia puas dengan korbannya. Dia puas dengan perbuatan Yesus Kristus. Dan dia meninggikan dia dan jadikan dia Tuhan. Oke? Orang kalau mereka lihat dosa mereka, selalu lihat dosa mereka. Maksudnya, mereka tidak puas dengan korban Yesus Kristus. Mereka berpikir itu tidak cukup. Tapi kita mau membesarkan itu korban Yesus Kristus. Dan mau itu jelaskan kepada mereka supaya mereka bisa lihat dengan jelas Allah berkenan kepada Allah Bapa, kepada anaknya. Tapi kita juga harus puas dengan Yesus Kristus. Itu walaupun dosa kita besar sekali, kita harus lihat korban Yesus Kristus dan puas dengan dia sudah lakukan untuk kita. Kita harus percaya itu cukup untuk cucikan dosa saya. Itu cukup untuk tutupi itu dosa saya di hadapan Allah. Itu cukup. Dan kalau kita mau dapat itu keyakinan, itu keselamatan, kita harus puas dengan Yesus Kristus. Kita lihat kepada dia dan berkata, ya memang sudah jadi Kristen sudah lama, tapi masih lemah, masih tidak sempurna. Tapi saya ada keyakinan. Kenapa? Karena saya percaya itu cukup. Saya puas dengan salib Yesus Kristus. Saya percaya dia tidak ada dosa. Saya percaya dia ada anak Allah yang kekal jadi korban untuk saya. Saya percaya itu lebih dari cukup untuk setiap orang di dunia. Setiap dosa itu beberapa kali dan itu bagaimana dosa yang bagaimana itu cukup untuk semuanya. Puas dengan dia. Ini adalah iman. Iman pada dia. Saya puas dengan Yesus Kristus dan percaya itu cukup. So kita bantu orang yang lihat dosa mereka, lihat kepada Yesus Kristus dan tidak lihat kepada diri sendiri lagi. So untuk terakhir kita lihat sudah bicara tentang itu waktu kita khotbah di jalanan tidak perlu bicara tentang hal yang sensitif kalau itu tidak perlu seperti baptisan, seperti bahasa Roh Kudus atau begitu. Kita tidak fokus kepada hal yang kedua. Kita fokus kepada paling utama, bertobat dan percaya. Yesus mati, bangkit. Itu pengampunan dosa dan hidup baru. Itu kekudusan Allah dan dosa manusia. Kita fokus kepada itu. Dan itu yang lain bisa nanti kalau orang bertobat kita bisa membahas tentang hal yang kedua. Tapi berdua. Okay. Dan seperti saya tadi berkata, kalau kita khotbah jalanan, itu tidak cukup khotbah jalanan. Ke pasar, khotbah, dan pulang, itu tidak cukup. Karena orang itu, mereka akan dengar, tapi kita tidak tahu mereka mengerti atau tidak mengerti. Dan mereka akan balik kepada gereja, dan itu mungkin gereja yang tidak mengenal Injil, dan mereka akan jadi bingung. Kita harus datang kepada mereka dan itu
counseling bersama mereka, tanya mereka hubunganmu dengan Tuhan bagaimana, supaya kita bisa dengar dari mereka. Ini satu masalah dengan gereja sekarang. Itu gereja, itu masuk gereja, ada satu orang pimpin itu nyanyian, setelah itu satu orang khotbah, setelah itu semua orang pulang. Itu nggak ada dua arah komunikasi. Karena itu sudah jadi besar, sudah jadi kebaktian, sudah jadi formal. Itu waktu gereja mula-mula mereka itu lebih kecil di dalam rumah sendiri, dan mereka itu akan makan bersama, dan mereka akan itu ada berkomunikasi. So kalau dengar firman Tuhan, mereka juga bisa tanya pertanyaan, bisa itu dapat lebih banyak. So kita juga harus bantu orang untuk penginjilan. Kalau kita penginjilan, kita juga harus datang kepada orang itu sebanyak semungkin, supaya kita bisa bantu mereka lebih mengerti yang tadi khotbah. Karena kalau khotbah secara umum pasti itu tidak spesifik, itu tidak itu persis untuk satu orang. Itu karena itu lebar. Tapi kita mau tahu itu posisi mereka di mana, kenapa mereka tidak bertobat, kenapa mereka tidak percaya, halangan apa. Kita harus mengerti situasi mereka dan bantu mereka langsung. Itu lebih efektif daripada khotbah secara umum. Apalagi? Oke, kita sudah ngomong tentang itu, kalau kita khotbah di jalanan itu tentang bagaimana siapkan itu khotbahnya apa? Apa? Maksudnya langkah-langkah untuk kita sampaikan Injil di jalan ini. Yang seperti tadi pertobatan, kasih Allah lewat Yesus Kristus. So maksudnya itu langkah-langkah? Step by step apa? Untuk topik. Oh, mau berapa poin untuk khotbahnya? Itu sudah termasuk di sini. Oke, tapi itu lebih khusus mau tanya apa tentang hal itu? Itu maksudnya bagaimana siapkan satu khotbah untuk di luar, atau saya tidak mengerti pertanyaan. Mungkin ganti kata-kata supaya saya bisa. Ketika kita sudah pikir baik ada di depan, awalnya kita mulai sampaikan. Oh, oke. Shalom, selamat sore begitu terus. Ya, sebiasa itu so kalian bisa lihat dari tadi malam. Kalau saya mulai itu, kalau orang dengar saya, mereka pasti itu menarik karena bule. So itu sedikit beda dengan kalian. Kalau kalian berdiri untuk khotbah, ada orang yang senang ada khotbah. Ada orang yang dia tidak ada gereja, bisa khotbah di gereja saja. Ada orang akan berkata, ini aliran yang mana? Itu orang Pentakosta, itu orang yang mana ini? So itu ada banyak. So kita harus dari mulai kita berkenal diri dan berkata itu jelaskan itu tujuan kita. Tujuan kita tidak datang untuk mengajak kamu ke gereja kita, tidak datang untuk mengajar kepada itu aliran tertentu. Kalau kamu percaya, kalau itu gereja kamu percaya Alkitab dan mengikuti Yesus Kristus, itu cukup untuk saya. Saya tidak peduli itu hal-hal yang kecil. Saya tidak datang untuk mengajak untuk datang ke komunitas saya atau apa. Saya tidak datang untuk persembahan. Saya tidak datang untuk bisa record, itu rekam diri supaya saya bisa jadi terkenal di Facebook. Itu saya tidak ada itu alasan atau tidak ada itu tujuan begitu. Supaya mereka bisa begini. Dan saya percaya Alkitab, saya percaya Kristenan, itu Kristen ekumene, Kristen oikumene. Itu maksudnya saya tidak peduli gereja yang mana, saya tidak fokus kepada itu. So kita harus jelasin, dan itu hanya datang untuk mengajak orang kepada Yesus. Bisa tinggal di gerejamu, kalau itu percaya Alkitab, tidak pindah gereja, tapi harus ke Yesus Kristus untuk keselamatan. So kita harus jelaskan itu tujuan kita, dan kita siapa, dan kita ada tujuan apa. So itu pertama, supaya orang yang dengar, ya mungkin, ya.
Mereka tidak, karena kalau enggak, mereka selalu oke, kapan dia akan bicara tentang baptis Islam? Kapan? Itu bahasa roh, maksudnya bahasa roh. Mereka selalu akan berpikir, dan kita harus jelasin tidak dari gereja, tidak mengajak gereja, tidak mau kamu pindah aliran. Kalau kamu di satu aliran yang percaya Alkitab dan percaya Yesus Kristus, tidak perlu berubah aliran. Saya tidak datang untuk persembahan, untuk apa saja. Itu untuk kasih Injil sejati saja, mengajak kepada Yesus. Itu pertama. Harus supaya mereka lebih terbuka dan tidak berpikir itu untuk mau tangkap mereka bawa ke gerejamu atau ke aliran yang tertentu. Bisa mengerti? Ya. Oke, setelah itu dan waktu saya selesaikan, dan saya sering akan waktu khotbah, saya sering akan membahas tentang hal itu. Kalau saya bicara sesuatu dan saya berkata, ya ingat, saya tidak bicara tentang hal-hal seperti itu, karena mungkin saya bicara satu itu kebenaran yang lumayan keras atau galak. Dan saya berkata, wah, tapi jangan marah, ini di dalam Alkitabmu. Dan saya ingat, saya tidak datang ke sini untuk mengajak ke gereja saya atau untuk dapat sesuatu dari kamu. Ini hanya untuk bantuanmu. So itu kita harus kasih tahu mereka itu motif. How do you say our motives? Motivasi kita. Tujuan kita itu tidak untuk ambil sesuatu dari mereka atau berubah sesuatu, tapi hanya mau fokus kepada, tapi kalau kamu tidak mengenal Kristus, saya memang datang untuk berubah, mengubahkan kehidupanmu. Itu tujuan saya, tapi tidak perlu pindah gereja atau aliran, tapi harus pindah ke Yesus Kristus. Oke, so itu yang pertama, itu selalu harus, dan itu lebih khusus untuk kalian karena orang akan ragu dari aliran mana dan kenapa di sini khotbah di gereja saja ini sesat, khotbah di jalanan seperti Yesus. Dan dan ya itu yang paling penting untuk mulai. Masalah Publikasi apa? Saya ada khotbah. Saya ada yang lalu itu ada 889 yang nonton di kota. Apa itu? Itu khotbah tadi malam. Ubah dosa malam itu. Saya tadi malam ada siaran langsung itu. What did he say? I didn't understand. Siaran langsung. Siaran, what does it mean? He said that he's doing live when you Oh yeah. So kita harus hati-hati dengan itu. Karena sekarang banyak orang itu khusus di perjalanan, itu khotbah jalanan atau itu banyak gereja sekarang kalau mereka ada persekutuan berdoa bersama, mereka juga rekam. Dan kalau mereka kasih kepada orang miskin, mereka rekam. Itu kita harus hati-hati dengan hal itu. Kalau saya khotbah itu setiap Sabtu di TKB di Jakarta, saya khotbah di sana, saya selalu rekam, saya selalu live streaming. Tapi itu hanya fokus kepada saya, karena kalau saya fokus kepada banyak orang lagi dengar, itu sudah sombongan saya. So itu selalu harus berpikir dan bergumul. Oke, saya lakukan ini kenapa? Saya kenapa rekam ini? Itu karena saya mau jadi terkenal atau karena saya mau lebih banyak orang dengar Injil. Oke, dan itu tipis sekali. Itu perbedaan. Itu hati kita licik sekali. So kita harus selalu tanya, kenapa? Kenapa saya mau begini? Seperti itu yang kemarin tadi malam khotbah. Itu saya lihat itu mungkin hanya 20 menit direkam. Saya lihat satu live stream dan saya berpikir, saya mau share lagi ke Facebook saya atau tidak? Dan saya berpikir, kenapa? Kenapa mau share? Karena itu tidak jelas, suaranya tidak jelas. Maksudnya dan khotbah itu tidak lengkap.
itu hanya 20 menit dari khotbahnya. So itu saya hanya bisa pikir kalau saya share ini, itu satu motivasi di dalam saya, itu supaya orang akan lihat, wah ini khotbah di situasi begini. So saya tidak share itu. So kita harus selalu menjaga hatinya. So itu tidak maksudnya ada salah atau tidak salah. Itu kita harus jaga hati. So itu kita harus itu selalu selidiki hati kita dan cari itu untuk motivasi apa. Dan kalau kita sudah ada satu sistem, nanti kita harus berpikir lagi. Oh ya, mungkin sekarang itu motivasi saya masih sama dengan yang kemarin saya lakukan yang sama, atau kita selalu jaga hati. So itu tidak salah untuk rekam, tapi itu bisa salah untuk rekam. Memang kemarin saya terjadi sama pastor, ini sangat menarik sekali khotbah. Jadi sempat ada siaran langsung, Iya, itu bagus. Saya kalau saya khotbah Injil dan itu jelas bisa dengar, saya mau seluruh dunia dengar. Ya, tapi itu kadang-kadang saya ada motivasi yang lain juga, so saya harus hati-hati. Mungkin saya kasih jelas, biasanya ini kan ada grup penginjilan, jadi kita biasa saling memotivasi satu dengan yang lain. Ya. Kita biasanya kalau kita sudah bergerak, kamu lagi harus bergerak. Ya. Itu mungkin salah satu dari kita memberikan motivasi dari kita di Papua Barat dan saya yang di mana di Nabire mereka juga saling memotivasi. Ya, itu kasih keberanian kepada orang lain juga. Ya. So itu kita selalu hanya harus menjaga. Itu motivasi saya apa? Mungkin saya campur, tapi yang mana lebih besar? Itu supaya orang bisa dengar atau jadi terkenal, atau orang akan memuji saya, atau bagaimana. Itu selalu ada itu. Selalu ada perasaan begitu. Tapi kalau itu lebih penting, walaupun saya ada itu, tapi saya bisa sadar, tapi saya tidak itu share ini karena itu. Sekarang saya bisa lihat hati saya dan saya share karena itu saya mau orang dengar Injil. Tapi mungkin ganti hari, saya akan berkata, ini sekarang saya nggak tahu kenapa share ini. Itu karena saya mau orang dengar Injil atau karena saya mau mereka dengar saya. So kita selalu harus jaga hati. Tapi nggak ada yang karena itu saya tidak suka itu kalau itu khotbah lihat itu orang lain. Itu hanya lihat saya. Itu seperti khotbah di gereja. Mereka tidak tahu saya khotbah kepada nggak ada orang mungkin. Itu nggak ada orang yang dengar, saya hanya khotbah sendiri. Itu orang di internet tidak tahu. Mereka hanya lihat saya dan dengar firman-Nya. Tapi itu hanya saya. Itu mungkin juga ada itu kasih bantuan kalau mereka lihat juga situasinya, dan itu di situasi ini juga bisa khotbah dan orang akan jadi berani. So ya. Tapi untuk saya kalau orang lain lakukan, saya itu okay. Saya tidak peduli. Itu saya hanya berpikir tentang waktu saya rekam. Saya harus berpikir. Kalau orang lain rekam, saya hanya berpikir saya mau share atau tidak mau share. Itu lebih bagus saya tidak tahu. Itu orang lain bisa pikir itu. So ya itu prinsip saya. Ada lagi pertanyaan yang praktik? Itu tentang mungkin itu khotbah sudah bahas tentang itu. Kalau khotbah bisa pakai satu ayat atau beberapa ayat atau satu cerita dari Injil atau satu perikop dari satu tempat, dan bisa pakai ayat-ayat itu sebagai garis besar. So dari sana kita bisa lihat, ini poin yang pertama, poin kedua, kita tidak perlu bawa catatan, kita bisa pakai ayat saja, dan itu kata tentang budak dosa, tentang tidak tinggal di rumah Bapa, atau itu Yesus bisa membebaskan kita. Itu 3 poinnya. Saya sudah tahu itu 3 poin. Karena itu waktu saya khotbah mungkin bicara tentang satu ayat, sudah bicara tentang poin yang pertama. Dan saya sudah lama bicara poin ini. Saya harus berikutnya. Itu poin yang berikutnya apa? Saya baca lagi itu ayatnya. Oh ya, saya ingat itu berikutnya ini.
dan saya mulai bicara dari sana. Dan kalau sudah, wah itu sudah beberapa menit saya bicara poin ini, itu sudah selesai. Saya harus lakukan bicara apa? Saya lupa. Oh, baca ayat lagi. Oke, itu seperti catatan saya. Bisa mengerti? Ya, so itu supaya yang praktik bisa ingat. Kalau saya di TKB karena setiap Sabtu dengan itu banyak orang yang sama setiap minggu. Karena itu saya biasa ada catatan besar. Karena itu khotbah yang lengkap. Itu tidak setiap minggu hanya tentang itu selalu ada Injil di dalamnya, tapi itu juga lebih lebar lagi. So. Tapi biasa kalau khotbah di pasar atau seperti itu, saya hanya pakai ayat untuk jadi garis besar saya. Apa lagi? Pertanyaan ini sudah sampai bisa tanya tentang apa saja yang kita sudah bahas atau kita belum bahas. Apa? Share what? Oh, my experience? Well, we'll do that, and then I'll just turn off. We'll just finish the recording. Okay. All right. Okay, Tuhan berkati.